Oke, dan di episode ketiga kali ini juga kita kedatangan bintang tamu yang keren nih teman-teman. Mungkin teman-teman udah lihat ya posternya di postingan Instagram Teknokra Unila. Ya bener banget, malam ini kita itu kedatangan teman-teman dari Menwa Unila nih teman-teman. Nah, Menwa Unila sendiri itu adalah singkatan dari Resimen Mahasiswa Universitas Lampung. Menwa Unila ini itu yang pertama kali teman-teman, resimen pertama yang ada di Lampung. Menwa sendiri juga berdiri sejak Januari 1997 ya, dari informasi yang saya dapat. Mungkin untuk mungkin untuk mungkin kita bisa kenalan langsung aja kali ya dan tanya-tanya soal Menwa langsung sama komandan dan wakil komandannya. Mungkin kita bisa joinin dulu. Oke, ya. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Ya, ini ya apa namanya Kak Arif ya. Iya benar. Ya, oke. Nah, teman-teman, Kak Arif ini adalah Wakil Komandan Kopma 2002 Kopma. Sorry Kak. Wakil Komandan Menwa 2020, Menwa Unila 2020. Mungkin Kak Arif bisa langsung perkenalkan diri, Kak? Oke. Perkenalannya gimana nih? Boleh tentang Kak Arif sendiri jurusannya atau tentang Kopma tentang Menwanya sendiri kayak kan Kak Arif sebagai wakil komandan gitu-gitu, Kak. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Jarodi. Dari jurusan Fisika, angkatannya 2019. Saya menjabat di Wakil Komandan Batalion di Menwa Unila. Kemudian saya mau memohon maaf terlebih dahulu. Komandan Menwa malam ini nggak bisa hadir bareng kita karena beliau ada urusan yaitu training center ke KONI Pesawaran. Oh, nggak apa-apa sih Kak. Sebenarnya kan ya sama aja gitu. Kasih informasinya juga. Oke. Mungkin kita bisa langsung terjun ke pertanyaannya aja kali ya Kak. Oh, Gimana boleh Kak? Udah boleh siap boleh. Kak? Oke. Pertanyaan pertama nih Kak. Sebenarnya Kak, Menwa itu UKM yang seperti apa sih Kak? Untuk Menwa sendiri itu kan dari namanya sendiri itu resimen mahasiswa. Resimen itu disebut sebagai barisan. Nah, dari nama tersebut dapat kita lihat bahwasanya UKM Resimen Mahasiswa ini adalah barisan-barisan mahasiswa. Nah, dari barisan-barisan tersebut memiliki makna yang luas. Dan salah satunya adalah bagaimana UKM Resimen Mahasiswa ini menciptakan mahasiswanya untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan atau sesuatu yang basicnya itu pada suatu kedisiplinan gitu. Kalau menurut Kakak nih Kak, keistimewaan Menwa dengan UKM-UKM lain itu apa Kak? Keistimewaan dari itu sendiri kalau menurut saya ya, karena saya juga masuk Menwa ini yang pertama karena itu menyangkut paut tentang kedisiplinan gitu. Karena dari apa namanya? Kedisiplinan itu jiwa kita itu bisa kebentuk, dan dari kedisiplinan juga tentu kita dalam melaksanakan segala hal itu pasti selalu memiliki planning-planning dan terorganisir begitu. Oke. Berarti di Menwa itu kita diajarkan untuk tetap disiplin ya Kak ya. Ya. Kalau kegiatan di Menwa sendiri itu ada apa aja sih Kak? Boleh dijelasin Kak? Kegiatan di Menwa itu sebenarnya agak gimana ya, nggak terlalu dalam. Kalau biasanya kan kalau di kegiatan di UKM lain tuh kayak terdaftar gitu di program kerja. Nah, kalau di Menwa sendiri itu kegiatannya ada yang mungkin kegiatan tahunan, kegiatannya yang dalam bulanan, mingguan, dan ada juga yang harian gitu. Kalau yang bulanan tersendiri itu kayak kegiatan berkunjung ke apa namanya, ke Kompi. Kalau Itu yang dari bulanan mingguan Kak. sendiri tuh, ya, kalau dari mingguan sendiri tuh ada kegiatan yang namanya itu Minggu Penyegaran. Minggu Penyegaran itu dilaksanain hari Sabtu.
dalam minggu penyegaran sendiri itu materinya juga banyak. Nah, minggu penyegaran sendiri itu sebenarnya tujuannya untuk apa namanya merefresh kembali otak-otak yang digunakan dalam seminggu dalam perkuliahan gitu. Dalam minggar itu juga banyak macam-macamnya. Ada yang kita melaksanakan itu memanah dan berkuda. Itu Itu ke kegiatan mingguan ya Kak? iya, benar, mingguan. Dan itu pun tiap minggu itu berganti gitu loh. Dan seumpama minggu ini kita memanah dan berkuda. Minggu berikutnya kita melaksanakan lempar pisau. Nah, kemudian minggu berikutnya lagi kita melakukan olahraga bareng gitu. Dan untuk agenda mingguan lainnya itu juga banyak. Mungkin yang nggak banyak diketahui itu ada pengajian. Nah, Menwa Pengajian. Unila ini juga mengadakan pengajian. Itu dilaksanain hari Jumat di malam Sabtunya. Tiap Jumat ya Kak? Nah, itu Kak untuk apa namanya tadi kan ada kegiatan mingguannya itu yang olahraga itu ya Kak, berkuda Ya, atau itu gimana tuh Kak tempat latihannya? sebenarnya kalau tempat latihannya sendiri kan untuk hari Sabtu dan Minggu itu kan kita itu berkeliling ke universitas. Kayak yang dari awal kita pergangan, habis itu keliling sambil mengenal dan menikmati sekeliling Universitas Lampung. Kalau tempatnya memang kita nggak punya khusus, tapi untuk ini terkhusus di Universitas Lampung. Oke, kalau ini nih Kak, tadi kan Kakak menyinggung tentang ini ya Kak, apa kegiatan bulanan yang kayak kunjungan ke Kompi gitu Kak. Saya kan sebagai orang awam nih Kak, itu gimana sih Kak kalau kita kunjungan ke Kompi itu kegiatan itu kayak gimana gitu Kak, ngapain gitu? Kalau ke Kompi itu kan Unila ini manualnya terdiri dari dua Kompi. Yang satu itu di Kompinya di Kalianda, yang bukan Kalianda, di sebutannya itu Prasetya Mandiri. Itu, nah satunya lagi itu di Natar. Nah, kalau yang di Natar ini kan pendidikannya dia berbasis kayak kayak pondok pesantren gitu. Nah, kalau dalam itu kunjungannya itu kayak ngenalin dunia Menwa gitu. Habis itu kita juga ngenalin informasi-informasi terbaru tentang peningkatan silaturahmi dari Universitas Lampung ke kompi-kompi gitu. Bahkan waktu itu pun Kalau juga ngelaksanain bakti sosial juga di kompinya. jadi kalau kunjungan ke Kompi itu bisa bakti sosial ya kayak terus ngenalin tentang Menwa ke itu ngenalinnya kemana Kak ke apa namanya siswa-siswa atau gimana tuh Kak? Ke mahasiswa. Nah, kalau untuk ke siswa itu nanti masuknya ke program kerja. Oke. Kalau ini Kak, tadi kan ada katanya ada program tahunan, bulanan, harian dan mingguan ya Kak. Nah itu kalau tahunannya gimana Kak? Kalau Ada apa aja program gitu tahunan kegiatan? itu ya mungkin kayak ini UKM-UKM lain kayak Kopma, KSR, itu kita juga ngadain pendidikan dasar. Nah, selain pendidikan dasar itu juga pra pendidikan dasar juga. Kemudian ada acara lain itu yang ini yang menyongsong Ramadan itu namanya apa namanya? Gebrak Ramadan. Gebrak Ramadan. Nah, itu dilaksanain pas Ramadan. Jadi kita itu kayak undang alumni-alumni dan senior-senior dan anggota Menwa itu jadi satu wadah dan kita ngelaksanain acara yang di situ juga dipandu gitu. Kemudian ada agenda lain itu selain Diksar dan Pradik dan Gebrak itu juga kita ada pengikuti lomba dan pelatihan-pelatihan dan itu pun sifatnya pun nasional gitu. Kalau tahun ini gimana tuh Kak? Menwa udah ngikutin lomba apa aja tuh Kak? Kalau untuk tahun ini. Kalau tahun ini kita yang mengikuti lomba itu waktu itu lomba halang rintang sama lintas medan. Nah, untuk lomba lintas medan dan ini tuh dilaksanain di Menwa UMY di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu yang terakhir. Kemudian waktu itu juga lomba tentang jurnalistik dan satu lagi itu tentang ini desain grafis. Oh, Itu ada yang lomba terakhir. tentang ini juga ya Kak? Maksudnya kan Iya, Menwa ini kan bergeraknya di kedisiplinan gitu lah istilahnya. Itu juga ada ya Kak ternyata? iya, karena di sana juga kita juga bukan hanya dilatih tentang disiplin aja, tapi kita juga dilatih
bagaimana kita juga mengenal ilmu yang lain gitu. Kan juga di Menwa ini kan juga punya apa namanya hubungan masyarakat. Kalau kalau di Menwa disebutnya itu asisten teritorial. Nah itu ntar tentang hubungan luar. Nah nanti bisa tentang media sosial, tentang hubungan masyarakat. Nah di sana juga belajar tentang jurnalistik dan yang lainnya. Oke, menarik sekali ya, Kak. Tadi kan udah tentang kegiatan tahunan, bulanan, sama mingguan. Nah, kalau hariannya apa, Kak? Hariannya itu kita punya jadwal piket markas. Jadi setiap pukul 6 dan jam 4 sore. Nah, itu Mhm. ada jadwal tiap anggotanya itu punya jadwal untuk piket di markas gitu. Itu pun di sela-sela kuliah, tapi jam 6 pagi itu udah stay di markas dan jam 4 sore itu diserahin ke petugas piket berikutnya. Oh, jadi kayak Jadi ngejagain markas atau gimana tuh, Kak, maksudnya? iya, Hmm. dan selain juga ngejagain markas itu kita juga dikasih amanah juga buat ini buku administrasi harian. Kayak misalnya ke UKM-UKM lain itu kayak ada perlu ke jadi tamu ke markas gitu atau meminjem barang. Nah, itu nanti masuknya di administrasi di piket itu juga. Hmm. Jadi untuk hariannya itu ada piket ya, Kak? Oke. Iya, Mungkin salah satunya. kalau di selain apa namanya, Kak, kegiatan tahunan, bulanan, harian dan mingguan yang udah dijelasin sama Kakak tadi, kalau di kan tadi kan Kakak sempat nyinggung juga tuh tentang Prokja. Itu gimana tuh, Kak? Ada apa aja kegiatannya, Kak? Prokjanya. Ya. Prokja itu kita juga selain ngambil dari prokja-prokja yang udah dari dahulu, kita juga nyiptain inovasi-inovasi baru juga. Yang tadi soal lomba jurnalistik itu juga kita masukin ke dalam prokja. Jadi itu kita sebelum menaik ke ranah itu ada juga prokja tentang pelatihan jurnalistik, pelatihan desain grafis juga. Dan itu juga ada program yang sifatnya tentatif gitu. Kayak pendidikan dasar itu kan kita mengikuti dari Menwa Lampung. Nah, nanti Menwa Lampung itu akan melaksanakan pendidikan dasarnya itu kapan nanti kita mengikuti dari pihak sana gitu. Kemudian yang termasuk ke program kerja juga itu kayak pelatihan staff Sutplatnas itu kursus untuk ini kursus staff yang ada di Menwa. Jadi kan di Menwa itu kayak ada staff-staffnya gitu. Jadi nanti dia juga habis setelah di apa namanya memasuki pendidikan dasar, nanti akan memasuki pendidikan staff gitu. Oke. eh ini nih, Kak, apa namanya? Kan tadi kan diceritain ya, kalau di Menwa itu ada kegiatannya tuh banyak ya, cukup banyak ya, Kak. Nah, kalau di tengah pandemi kayak gini gimana tuh, Kak? Kan pasti gimana tuh, Kak? Boleh diceritain dong, Kak, Oh kegiatan ya. Menwa selama pandemi ini? Untuk kegiatan Menwa sendiri kan sebenarnya Menwa ini sebagai pembantu universitas juga. Kayak kegiatan Menwa itu kan yang membantu di agenda wisuda, kemudian waktu ada kegiatan diminta anggota untuk membantu universitas. Nah, untuk kegiatan yang mengacu ke sana itu kan kayak wisuda itu kan kita juga udah mulai dibatasi tuh kayak yang sebentar lagi tanggal 29 ini kan mau ngadain wisuda juga tuh. Jadi biasanya anggota itu kan yang diminta banyak. Jadi kita mungkin dimintanya 2 atau 3 orang gitu. Nah, untuk kegiatan internal dari Menwa sendiri itu juga masih bersifat daring gitu. Jadi kayak Jadi, kita pertemuan dan mengajain program kerja itu juga kita laksanain secara daring. oh, Jadi secara oke. fleksibel aja. Jadi, eh itu kan ada beberapa latihan yang outdoor ya, Kak. Nah, itu dialihin ke daring itu gimana, Kak, jadinya, Kak? Jadi kalau yang untuk outdoor itu kita lebih ke bagaimana tekniknya gitu. Jadi kita kayak latihan bareng gitu loh. Jadi kayak dalam satu apa kita jadwalin, kita satu satu platform. Nah, tapi kita juga di sana latihan bareng begitu. Oke. Menarik, menarik, menarik. Kalau ini, Kak, kan tadi kan itu kan kegiatan internal ya, Kak. Tadi kan Kakak sempat nyinggung juga tentang kegiatan eksternal kayak yang ngebantuin apa namanya universitas. Itu Ya. gimana tuh, Kak? Apa namanya? Selain yang apa namanya? Yang wisuda tanggal 29 nanti,
itu ada yang ini nggak kasih kak kayak ketunda gitu kak, kayak yang harusnya teman-teman menwa diminta untuk ngejaga ini jadinya enggak gitu gitu kak. Kalau itu sih biasanya enggak. Kalau biasanya dari pihak universitas sendiri itu kalau pemberitahuan nih ke Menwa, gini, ada surat dari SK rektornya turun. Nah, nanti itu juga dia udah ditetapin gini 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 gitu teknisnya. Jadi kalau soal itu sih belum ada sih. Oke. Nanti kan ini kan ini nih kak mau apa ada apa waktu itu kan sewaktu saya zaman maba kak, saya lihat waktu PKKMB kan ada teman-teman menwa juga tuh. Nah itu gimana tuh kak, PKKMB tahun ini gimana tuh kak? Kalau PKKMB tahun ini sih kayaknya kita belum ada rencana terbaru. Kita nunggu dari pihak universitas dulu kayaknya. Oke. Oke, jadi mungkin apa namanya? Jadi termasuk cukup terhalang nggak sih Kak menurut Kakak tuh karena Ya, pandemi ini? kalau dibilang terhalang ya tentu terhalang karena kalau Menwa sendiri kan kegiatannya kita tentang ngumpulin orang gitu, tentang pertemuan juga. Jadi ya sedikit terhalang. Oke. Ini nih Kak untuk teman-teman yang mungkin penasaran sama Menwa atau tertarik untuk masuk Menwa Kak atau mungkin ada teman-teman mahasiswa baru yang bergabung di live malam ini, gimana sih Kak kalau misalnya kita pengen join gitu Kak di Menwa? Apa aja Kalau yang harus disiapin dan susah nggak sih Kak? kalau untuk pengen gabung sih nggak ada apa namanya nggak ada syarat tertentu ya. Cuman ada ini apa namanya biodata yang harus diisi juga. Kemudian itu nanti ada tes wawancara. Nah, setelah lulus itu nanti sudah bisa jadi anggota. Oke, kan tadi ada ini ya Kak, apa namanya biodata gitu Kak. Itu ini nggak sih Kak, kayak misalkan kalau Menwa mungkin harus punya tinggi berapa gitu minimalnya. Itu ada nggak sih Kak, kayak gitu-gitunya? Kalau persyaratan itu sih nggak ada, karena kita sebagai penampung gitu, penampung aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa yang memang pengen kenal dengan dunia kemenwaan gitu. Jadi kalau syarat-syarat dari itu pun masuk data tapi tidak kita masukkan ke dalam ini prasyarat masuknya. Jadi nggak dimasukin ke dalam kriteria gitu ya Kak, istilahnya. Iya, iya. Oke. Kalau untuk Menwa sendiri nih Kak, apa namanya? Aduh tadi saya pengen nanya apa saya lupa. Jadi kan kalau di Menwa itu kan dia gimana ya? Itu latihannya keras gak sih Kak? Boleh Kalau dibocorin? latihannya itu sebenarnya keras enggak, tapi lunak juga enggak gitu. Nah, gimana tuh Kalau maksudnya mungkin Kak? orang-orang kan mungkin ngelihatnya Menwa itu wah keras nih kayaknya latihannya yang kayak berbau-bau militer gitu. Nah, tapi kalau kenyataannya sih biasa aja. Cuman latihannya itu kita kayak ngebentuk mental kita gitu, ngebentuk fisik kita gitu, supaya bisa menyeimbangkan dunia perkuliahan itu dengan ini dunia kenyata gitu. Hmm, Mungkin orang-orang berarti udah salah persepsi sih kalau mau bahas men wah pasti keras gitu. oh. Nah, teman-teman bisa didengerin langsung. Ternyata tuh Menwa nggak selalu keras, teman-teman. Mungkin ada yang takut gitu kan Kak kalau mau bergabung di Menwa. Nggak perlu takut ya Kak ya sebenarnya. Betul, betul. Oke. Tapi Kak, kalau kita mau join di Menwa nih Kak, itu kita harus banget ini nggak sih Kak kayak nyiapin fisik sama mental gitu Kak. Itu memang harus disiapin. Kalau kita mau masuk ke dunia baru tentu itu juga udah pasti udah disiapin. Tapi nanti kita kalau ibarat kata itu disempurnain nanti di dalam gitu. Jadi sebenarnya kalau mau masuk Menwa itu apa ya Kak, nggak perlu ini ya Kak, nggak perlu apa namanya, nggak perlu langsung jadi gitu istilahnya. Iya. Oke, menarik menarik. Eh, Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab untuk teman-teman yang penasaran sama Menwa bisa langsung nanya di kolom komentar ya. Kak, kita bisa tungguin teman-teman untuk tanya dulu. Oke. Kakak sekarang lagi di gimana Kak? Lagi di ini di Geraha atau gimana Kak? Saya di rumah. Oh di rumah. Hmm. Kemarin saya sempat ke Graha, cuman
ada urusan yang nggak bisa ditinggal, jadi saya pulang lagi. Oke. Bisa banget nanya. Mungkin karena delay ya Kak, jadi pertanyaannya agak lama. Mungkin saya bisa ngasih pertanyaan pembuka nih Kak. Kalau Kakak Oh, sendiri nih Kak, waktu bisa bisa. maksudnya pengalaman Kakak gitu Kak, waktu di Menwa, itu ada nggak sih Kak, kayak pengalaman yang menurut Kakak tuh terseru gitu Kak? Boleh diceritain dong Kak? Kalau terseru itu waktu pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar waktu angkatan saya itu kan di Brimob Polda. Nah, itu tuh kan ketemunya itu nggak satu universitas Lampung di Universitas Lampung aja. Jadi kita ketemu di IAIN Metro, Queen Raden Intan. Nah, di sana tuh kita tuh kayak di tempat mes, kayak mes gitu. Jadi kayak camp. Nah, isinya itu orang-orang yang dibaur gitu. Jadi nggak dari Universitas Lampung sendiri. Kayak saya dari Universitas Lampung, nanti ada teman dari IAIN, ada dari UIN gitu. Nah, kegiatan itu tuh kita tuh jadi HP dan segala alat komunikasi kan itu dikumpul semua. Nah, ya sisi terserunya sendiri tuh kayak kita tuh ngejalaninnya bareng-bareng tanpa adanya ini alat yang bisa bikin kita jauh itu loh, kayak handphone gitu. Nah, itu kan biasanya malah kalau kita ada acara itu malah bisa fokus ke sana. Nah, jadi kita tuh bisa lebih mengenal dari dunia mereka, kita bisa tanya-tanya tentang kampus ini gimana sih, tentang ininya gitu, tentang pendidikannya. Jadi kita tahunya lebih dalam gitu karena kita di sana lama gitu. Kalau kegiatan pendidikan dasar yang tadi Kakak sebutin itu Kak, itu gimana tuh Kak? Itu dia emang diselenggarain sama gimana tuh Kak? Diselenggarain sama negara atau sama universitas lain Kak? Jadi pendidikan dasar itu kan Menwa ini kan ada induknya yang di Lampung itu namanya Sekomen Maharatan gitu. Itu tuh kayak dari apa namanya institusi yang merangkul dari semua universitas itu di Menwa gitu. Nah itu yang ngelaksanain dari sana. Nah nanti keputusannya dilaksanain di mana itu ya dari musyawarah dari pihak Sekomen gitu. Jadi kalau mau diadain di biasanya tuh di Yonif tuh di Natar itu. Nah karena waktu itu kan ada kegiatan di Papua yang waktu itu ada gencatan senjata itu jadi Yonif tidak menyanggup itu. Nah, jadi kegiatan itu yang rancang dari pihak Sekomen. Jadi universitas itu tinggal menyiapkan anggota yang akan di pendidikan. Oke. Apa namanya Kak? Kan di pendidikan dasar itu Kak, itu tuh di yang dipilih, maksudnya yang dikirim gitu Kak. Kalau dari menunya sendiri itu teman-teman, maksudnya semua anggotanya atau perwakilannya aja Kak? Itu semua anggota yang udah ngelaksanain pra pendidikan dasar. Jadi harus ikutin pra pendidikan dasar dulu gitu ya Kak? Iya. Jadi itu pra pendidikan dasar tuh ya seistilahnya itu bekal kita buat nanti ke pendidikan dasarnya gitu. Itu pendidikan dasar itu boleh dong Kak diceritain Kak, itu ngapain aja sih Kak? Kayak apa aja gitu yang dilatih? Di pendidikan dasarnya itu yang pertama selain fisik itu kekompakan tim. Selain itu juga kita dilatih gerak cepat dan segala macamnya. Pokoknya tentang berhubungan tentang eh, kemenwaan gitu. Nah, di sana juga kita itu juga dikasih ilmu kayak kita manajemen organisasi, kemudian kita dalam menyusun sesuatu kan dalam Menwa sendiri kan itu bentuknya adalah organisasi. Nah, nanti kita juga diarahin ke sana juga. Jadi supaya nanti berjalannya eh, organisasi dari Menwa itu bisa juga gitu. Oke, menarik banget ya Mungkin teman-teman. mungkin sebagian yang bisa saya jelaskan itu. Oh, oke. Kalau ini nih Kak, mau tahu dong Kak, ini kita santai aja kali ya Kak. Jadi kayak Iya, apa iya. namanya?
pengalaman yang nggak bisa kakak lupain gitu kak waktu latihan kan maksudnya pasti kan ada yang apa namanya saat-saat beratnya juga gitu kak boleh dong diceritain eh apa yang nggak ada kak apa paling menurut kakak ada, pasti ada. Ini dijemur dijemur bareng-bareng. Iya. Jadi itu waktu itu kan ini ada satu yang apa namanya ngelakuin kesalahan. Nah, yang ngelakuin kesalahan ini tuh nggak cerita gitu loh sama yang lain. Dan yang lain pun nggak nanya gitu. Jadi waktu itu ditanya siapa yang ini, nggak ada yang ngaku. Nah, habis itu dijemur di lapangan itu bareng-bareng terlentang semua. itu dijemur berapa jam kak Kalau jamnya sih nggak sampai berjam-jam, cuman sekitar 30 menit lah. Ada 30 oh menit. main juga ya kak oke ini tadi ada yang nanya nih kak dari sorry ya kak ini soalnya miring dari Sri Ayu Sri Ayu kan ya benar iya katanya dia nanya kak apa hal yang paling dikangenin dari Menwa saat pandemi seperti ini Yang dikangenin. Ini yang paling apa yang sedang apa yang gimana? boleh disebutin salah satu pasti kan kangen banget kan sama teman-teman Menwa gitu. Yang pertama, waktu acara pengajian itu juga kita ngadain acara kayak apa namanya barbecue gitu, kayak bakar-bakar gitu kan. Nah, itu biasanya tuh di situ tuh banyak cerita soal perkuliahannya gitu, soal masa-masanya ya namanya pemuda, ya cerita-cerita soal gitu. Nah, Hmm. itu dulu bisa saling cerita bareng-bareng. Nah, kalau untuk kegiatan yang sekarang ini kan pandemi gini. Jadi kalau untuk acara kayak gitu kan jadi ya tertunda. Jadi ya begitulah. Kebersamaannya nggak kerasa gitu ya kak Iya, iya kurang terasa. hmm. Emang kegiatan ngajinya itu dialihinnya gimana tuh kak apa dijadiin daring atau gimana kak Kalau acara yang pengajian itu kayaknya kita tunda. Belum hmm. belum kita laksanain sampai sekarang. Ada hal lain kak yang dikangenin dari Menwa kegiatan Menwa Selain itu yang pasti ini ngepam bareng, ngepam. ngepam Ngepam. Nah, ngepam itu tuh itu ngepam gimana tuh ini waktu ngawal apa namanya wisuda. hmm. Nah, dari situ tuh kan kita tuh kayak apa ya istilahnya tuh jadi tim pengaman gitu. Jadi antara anggota satu yang lainnya tuh kayak jadi yang satu kayak jadi detektif dan yang lainnya gitu. Jadi waktu ngamanin ada kegiatan yang kan dijaga gerbang pintu masuk dari orang tua yang di wisuda. Hmm. Itu pun juga banyak cerita-cerita lucunya juga yang ya sekarang nggak bisa kita rasain gitu. Kayak yang disumpah-sumpahin dari orang tua gitu. Kan Oh, kak, biasanya tuh pernah kalau juga orang kak tua udah disumpah-sumpahin sering. gimana tuh kak boleh dong kak diceritain kak disumpahin gimana kak Jadi itu kan sebenarnya mahasiswa itu kan yang mau diwisuda itu kan udah dikasih pemberitahuan sebelum waktu gladi bahwasannya masuk jam sekian, keluar jam sekian. Nah, itu permintaan dari pihak rektorat itu supaya berjalannya itu lancar gitu loh. Nggak ada gangguan. Biasanya kan kalau jam ini belum ditutup tuh banyak yang keliaran-keliaran. Nah, itu tuh gerbang udah kita tutup kan, udah jam 8.15 dan itu pun udah kita kasih kompensasi 15 menit udah ditutup. Ternyata orang tua ada yang baru datang. Ternyata saya mau lihat anak saya di wisuda katanya. Nah, kan pintu udah dikunci, otomatis lah banyak tuh. Saya pengen lihat anak saya di wisuda gitu. Saya sumpahin ini yang nggak bolehin mas saya masuk ini. Nanti wisudanya orang tuanya nggak datang gitu. Banyak juga yang bilang gitu. wah kacau kacau padahal niatnya cuma biar disiplin aja ya kayak biar Iya, acaranya iya, berjalan lancar ya wah iya. tapi seru Tapi sih kak kadang-kala kedengerannya juga kita ya gitulah. eh ada hal lain kak yang kakak kangenin banget gitu, kak waktu pandemi ini
Hmm, banyak sih sebenarnya. Cuman itu dulu aja deh kayaknya. Oke, menarik banget ya kayak ternyata kalau misalnya apa namanya sulit juga ya kak kalau misalnya teman-teman menwa waktu lagi ngejagain acara gitu banyak Iya. ininya juga. Oke kak, ini kak mungkin ada pesan kak dari kakak untuk teman-teman yang lagi nonton dari kakak gitu sebagai perwakilan menwa. eh Apa ya? Mungkin tetap jaga kesehatan, tetap gunakan masker kalau keluar. Apa ya? Cukup lah, itu aja. Kalau untuk teman-teman yang mau gabung kak, boleh kak di ini boleh Oh, promosi. kalau untuk yang gabung, ini. Kalau buat teman-teman yang pengen gabung ke Resimen Mahasiswa Universitas Lampung, bisa langsung cek di Instagramnya. Nanti di sana ada web. Nanti bisa diklik, nanti bisa diisi biodata. Lalu nanti bisa hubungi ke kontak person yang ada. Oke. Itu syarat pertama. Nanti lebih lanjut akan dijelasin. Segampang itu. Eh, oh, itu apa namanya open recruitment-nya gimana tuh kak? Setiap tahun atau gimana? Open recruitment itu kita laksanain sebenarnya 2 kali. 2 kali. Dari setelah maba masuk itu kan. Nah, kita baru penjaringan. Nah, sampai sebelum kita melaksanain prapendidikan dasar. Nanti sebelum prapendidikan dasar kita juga eh, kita buka open recruitment lagi. Hmm. Oke kak, mungkin kita udah sampai di penghujung acara. Oke. Seru banget denger cerita dari Kak Arif Udah soal penghujung ini. udah. Aduh, bentar banget. Gimana? Mau ngobrol lebih lanjut? Boleh? Teman-teman, Mungkin lain waktu lah. oke. Oke, jadi Mungkin Kak, ini ada saran sih, saya ada saran. oke gimana gimana Kak? Mungkin mungkin ada pihak dari forum komunikasi UKM bisa nih dijadiin agenda buat forum UKM buat ini nyatuin UKM UKM yang lain biar jadi lebih akrab gitu. Kan kalau kita lihat sendiri kan antara UKM UKM itu kayak masih ada kotak-kotak gitu loh. Jadi forum UKM bisa jadiin agenda untuk ngobrol bareng kayak gitu. Mungkin kalau ada yang nonton. Oke, itu teman-teman dari Forkom UKM bisa mungkin dipikirkan lagi saran dari Kak Arifnya. Oke Kak. Mungkin saya bisa ini ya Kak ngasih kesimpulan ngobrol kita pada malam malam hari ini. Jadi teman-teman, Menwa itu UKM yang bergerak di bidang kayak bisa dibilang kayak kemiliteran. Nah, di ini kita diajarin kedisiplinan. Selain itu kita juga bisa diajarin ilmu-ilmu lain di luar itu yang kayak desain, jurnalistik juga ada. Nah, di Menwa juga banyak kegiatan-kegiatannya nih teman-teman. Kayak tadi udah dijelasin sama Kak Arif, itu ada kegiatan harian, bulanan, tahunan, dan mingguan di mana hampir semuanya istilahnya aktif banget gitu lah ya Kak. Nah teman-teman Menwa juga udah apa namanya sering banget apa namanya tuh ngejagain gimana bahasanya kayak ngejagain acara-acara yang acara-acara besar di Unila. Nah untuk teman-teman yang mau gabung tadi kayak yang udah dijelasin lagi mungkin bisa saya ulang lagi itu bisa langsung ke Instagramnya Menwa apakah Instagramnya Menwa Unila ya kayak. Iya. Nah gitu. eh jam berapa sih sekarang? Jam 22.07 loh, masih bentar banget ini. Oke. Kak, mungkin ini nih Kak, tadi ada yang saran Kak ke saya lewat WhatsApp, katanya mau denger ini Kak, yel-yel. Yel-yel. Mm, eh Jangan yel-yel lah, apa dong? jargon aja ya. Ya oke boleh jargon. Jargonnya itu milik Menwa itu kayak gini. Widya Kastrena Dharmasida, Menwa. Oke oke Jadi boleh itu Kak, boleh Kak. jargon khusus khusus untuk resimen mahasiswa. Kalau yel-yel nanti terlalu lama. Oke, boleh jargon-jargon. Oke.
Widya Kastrena Darmasida, Menwa. Wih, Ya. itu tadi Widya Dharma itu apanya sih Kak? Boleh Widya di Kastrena Darmasida. Jadi itu pengertiannya itu penyempurnaan pengabdian dalam ilmu pengetahuan dan ilmu olah keprajuritan. Jadi itu kayak simbolnya dari Menwa. Makasih banyak Kak, keren banget. Terima kasih Kak Oke. Arif sebagai Wakil Komandan dari Menwa Unila 2020 untuk terima kasih Kak udah apa ya menyisihkan waktu malam minggunya yang mungkin dipakai untuk istirahat, nongkrong, pacaran, untuk ngobrol bareng kita di bareng teman-teman teknokrat dan teman-teman yang lagi nonton. Nah, untuk teman-teman yang lagi nonton, terima kasih banyak juga udah nonton sampai akhir. Terakhir, saya Rahel Azara sebagai pemandu acara pada malam ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Terima kasih Waktunya. Teknokra udah ngundang Menwa Unila. Oke, oke Kak, makasih banyak ya Kak. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Kak. Selamat malam. Oke.